Kita lihat perjalanan hidup kita. Nampakkah? Inilah perjalanan hidup kita. Posisi kita hari ini di sini. Ini di alam dunia. Ini di fase kedua nih. Ini fase kedua. Semalam saya membacakan satu ayat. Saya memulai dari sini dulu. Inilah ayat 28 dari suratul Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Insyaallah kita hafal ayat ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mati. Fase pertama. Fa ahyakum, hidup. Fase kedua. Summa yumitukum, mati. Fase ketiga. Summa yuhyikum, hidup. Fase keempat. Summa ilaihi turja'un, kembali. Fase kelima. Apa yang dimaksudkan dengan mati kali yang pertama? Apa yang dimaksudkan dengan mati kali yang kedua? Apa yang dimaksudkan dengan hidup yang pertama? Apa pula yang dimaksudkan dengan hidup kali yang kedua? Dan apa makna kembali? Kalau kita kaji, kita berkesimpulan bahwa mati yang pertama yang dimaksudkan adalah keberadaan sperma bertemu dengan ovum menjadi segumpal darah, segumpal daging, tapi ruh belum ditiupkan. Itulah yang dimaksudkan dengan mati pertama. Mati yang pertama adalah belum dipertemukan antara ruh dengan jasad kita. 4 bulan 10 hari dengan izin dan kekuasaan Allah Jalla Jalaluh, Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita yang waktu itu berada dalam kandungan sang bunda. Ditiupkan ruh. Itulah kehidupan kita mulai. Fase kedua. Maka orang tua kita itu punya pemilihan kata yang sangat bijak. Bapak dan saudara, kita ini mengenal tanggal lahir apa tanggal hidup? Kita lebih akrab dengan istilah tanggal kelahiran apa tanggal kehidupan? Kelahiran. Itu Masya Allah itu pemilihan. Kalau tanggal kelahiran berarti kan ngitungnya sejak kita keluar dari rahim sang bunda. Sebab kalau disebutnya tanggal hidup, itu ngitungnya dari sejak ditiupkan ruh ke dalam jasad. Di mana? Di dalam kandungan sang bunda. Sebenarnya kalau hari ini seseorang usianya 40 tahun, sebenarnya usianya itu 40 tahun lebih 5 bulan ketika dia berada dalam kandungan. Maka menarik di sini, dalam dunia pendidikan Islam ada disebut dengan pendidikan prenatal, pendidikan sebelum lahir. Sejumlah arahan diberikan kepada para suami yang istrinya sedang hamil, sejumlah arahan kepada para istri yang sedang mengandung anaknya. Baik, kemudian hidup. Kita hari ini di fase kedua. Dengan kematian yang akan terjadi pada waktunya nanti,
Allah akan hantarkan kita masuk ke dalam fase yang ketiga, itulah mati. Tapi mati di mana kita dikumpulkan di alam barzah, mati yang dimaksudkan adalah tetap akan ada nikmat, akan ada azab. Itulah akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semalam saya menyebutkan kemudian nanti ada tiupan trompet sangkakala kali yang kedua. Manusia dari sejak yang pertama sampai yang paling terakhir dibangkitkan oleh Allah kembali hidup. Itulah kehidupan kali yang kedua, itu fase yang keempat. Dan yang terakhir kembali yang dimaksudkan adalah satu dari dua alternatif, menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Di neraka atau di surga bukan dalam keadaan mati, di neraka atau di surga dalam keadaan hidup. Maka perjalanan hidup kita sesungguhnya kita awali dengan kematian, dan perjalanan hidup kita sesungguhnya kita akhiri dengan kehidupan. Kalau kita lihat petanya seperti ini kira-kira. Ini Pak, ini fase kedua. Dengan kematian Allah hantarkan di alam kubur, akan ada tiupan trompet sangkakala kali pertama, nanti terjadi al-qiyamah al-kubra, terjadi pergantian alam jagat raya, kemudian nanti akan ada tiupan trompet sangkakala kali yang kedua, yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai yang terakhir akan dibangkitkan oleh Allah hidup, dan itulah di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti ada hisab, pembagian catatan amal, mizan. Nah, poin yang saya ingin sebutkan di mizan. Di sini nih poinnya. Tadi surat At-Tur ayat 21. Itu kan akan dipertemukan kita oleh Allah dengan anak keturunan kita. Kata kunci yang mempertemukannya dengan izin Allah adalah iman, dengan rahmat Allah adalah iman. Bapak-bapak, begitu mizan ini ditegakkan, ini saya ambil pendapat yang jumhur ulama nih terkait peta ini. Begitu mizan ditegakkan, manusia terbelah dua. Pertama, ada yang begitu mizan ditegakkan, manusia ada yang dihempaskan langsung ke jurang api neraka. Inilah yang semalam saya menyebut sebagai penduduk neraka permanen, al-mukhalladuna fiha. Sebagian manusia ada yang melanjutkan perjalanan menuju telaga. Pertanyaannya adalah, nanti dari telaga lalu dia menghadapi sirat, berjalan di atas sirat, maka nanti ada pembahasan. Sirat itu sudah tidak lagi semua manusia melewati sirat. Melewati sirat itu nanti sudah ada seleksi pertama di mizan. Nah, apa seleksi pertama? Ketika mizan ditegakkan, mereka yang langsung dihempaskan ke jurang api neraka dan dia menjadi penduduk neraka permanen adalah mereka yang pulang menghadap Allah dalam posisi imannya padam. Saya coba ngambil istilah padam. Kalau kita pakai referensinya kitab tentang Nawaqidul Iman, maka bahasanya adalah imannya batal. Kita mengenal ada yang membatalkan wudhu, kita mengenal ada yang membatalkan puasa, tapi jangan lupa ada yang membatalkan iman. Ada satu buku lumayan tebal, sekitar 878 halaman dalam bentuk disertasi doktor. Itu mengupas tentang pembatal iman. Yang saya ingin sebutkan adalah
ketika imannya padam, ketika imannya batal, maka begitu mizan ditegakkan, dia langsung terhempas ke jurang api neraka. Kaitannya dengan surat At-Tur, disitulah perpisahan antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara anak dengan anak. Kapan dia bisa ketemu? Ketika imannya tidak padam. Kapan dia tidak bisa ketemu dan tidak mungkin ketemu? Ketika imannya padam. Tapi kalau imannya tidak padam, insya Allah dia bisa bertemu. Sebagian dari mereka ada yang melanjutkan perjalanan menuju telaga. Siapa yang perjalanan menuju telaga? Dia yang pulang menghadap Allah dalam posisi imannya tidak padam. Soal bahwa orang punya dosa, siapa orang gak punya dosa? Boleh jadi dosanya menumpuk, boleh jadi dosanya amat sangat banyak, tetapi dosa yang dilakukan tidak sampai menyebabkan imannya padam, tapi turun derajat imannya, tapi tidak sampai imannya padam. Maka ada pembahasan siapa yang melewati sirat, maka sirat itu disebut ujian bagi orang-orang yang beriman. Dia harus ada iman dulu. Ada yang melewati sirat dengan sekejap kilat. Ada yang melewati sirat dengan waktu yang lama, berdarah-darah dia. Ada yang melewati sirat di tengah perjalanan tak mampu dia menahan terbelah-belah kaki, terhempas dia ke jurang api neraka. Inilah yang disebut dengan penduduk neraka non permanen. Ghairal mukhalladin, penduduk neraka yang non permanen. Maka oleh karena itu Bapak dan Saudara, kembali kepada surat At-Tur tadi, kembali kepada tema kita bahwa kalau kita rindu, kita akan pulang menghadap Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan kerinduan itu, kita berada di surga bukan dalam kesendirian kita, tapi kita rindu di surga bersama dengan anak keturunan kita. Maka apa yang mesti kita jaga, apa yang mesti betul-betul kita amankan dalam kehidupan keluarga kita adalah iman. Berarti iman ini harus menjadi perhatian cukup dalam perbincangan di tengah keluarga. Bapak-bapak mohon maaf, kita barangkali boleh berevaluasi. Yang sering kita bincangkan itu dengan istri dan anak itu soal iman atau soal dunia. Soal iman dan amal soleh atau soal kerjaan. Kalau kita membincangkan dengan istri soal pendidikan anak, pendidikan yang dimaksud itu adalah soal keimanan anak kita, atau kita membincangkan nilai matematik anak kita berapa. Bukan membincangkan soal nilai matematika itu tidak perlu. Nilai fisika itu berapa, bukan berarti itu tidak perlu. Tapi jangan sampai kita melupakan ada sesuatu yang paling pokok. Soal apa? Iman. Bapak-bapak, Nabi Allah Yakub ketika hendak sakaratul maut, di dalam Al-Quran diabadikan, dikumpulkanlah. Apa pertanyaan Nabi Allah Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah nak setelah sepeninggalku nanti?
Nabi Yakub tidak bertanya, mata kuluna mim ba'di. Nah, apa yang kau makan setelah sepeninggalku nanti? Soal nyiapkan warisan monggo-monggo saja, boleh-boleh saja. Tetapi warisan yang paling utama adalah soal iman. Walaupun hakikatnya iman itu tidak diwariskan. Ayo kita bincangkan ini. Bapak-bapak, misalkan saya ambil contoh. Surga itu ada pintunya. Contoh ini, surga itu ada pintunya. Dan untuk membuka pintu surga, maka mesti cari kuncinya. Mesti cari kuncinya. Apa kunci masuk surga? Sering didengungkan miftahul jannah la ilaha illallah. Kan sering itu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Sering begitu didengungkan. Kuncinya surga la ilaha illallah. Tapi poin pentingnya, la ilaha illallah itu ada 6 pembahasan pentingnya. La ilaha illallah. 1, apa makna la ilaha illallah? Atau kita mau tarik lagi ke belakang, apa urgensi, apa pentingnya kalimatut tauhid la ilaha illallah? Pentingnya dalam kehidupan apa? 2. Apa makna la ilaha illallah? 3. Apa rukun la ilaha illallah? 4. Apa syarat la ilaha illallah? 5. Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? 6. Apa hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah? 6. Pak, la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Rasulullah menyebutkan iman yang paling topnya adalah la ilaha illallah. Yang paling di bawahnya ada duri di jalan, kita pindahin dia biar tidak terkena orang. Topnya la ilaha illallah. Pertanyaannya, kalau la ilaha illallah itu topnya iman, kalau la ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga, pertanyaannya adalah apakah kita dan anak-anak kita sudah pegang kunci itu? Untuk evaluasi, anak saya paham gak sih tentang makna la ilaha illallah? Keluarga saya sudah tahu belum toh bahwa rukun la ilaha illallah itu ada 2, an-nafyu wal itsbat? Apakah keluarga saya cukup punya pemahaman bahwa la ilaha illallah itu ada yang membatalkan? Bisa berupa ucapan, bisa berupa keyakinan, bisa berupa perbuatan. Ini mesti selesai. Nah, oleh karena itu, Nabi Allah Yakub itu bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Nah, sepeninggalku nanti apa yang kau sembah? Kalau kita baca kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Nuh ini, ketika Nabi Allah Nuh melihat Kan'an, anaknya lari ke atas gunung, air bah terus mengejarnya. Sebagai orang tua, nalurilah ayah, anak lari, dia inginlah anaknya itu bersama dia, berada di bahtera itu. Dia Nabi Allah Nuh mengatakan, itu anak saya, itu keluarga saya. Kontan dijawab di dalam ayat Quran.
innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan anggota keluargamu. Padahal darah dagingnya Nabi Nuh tuh. Kenapa? Karena tidak ada iman. Tidak ada amal soleh, dalam artian tidak ada iman pada dirinya. Bapak-bapak, kita juga sudah sama-sama sering mendengar ya. Ketika paman Abu Thalib mau wafat, Rasulullah datang, petinggi musyrikin Quraisy 3 orang datang. Rasulullah SAW apa yang disampaikan kepada paman Abu Thalib? Orang yang paling dicintai sama Nabi, orang yang paling banyak berjasa kepada Nabi. Kata Rasulullah, ya ammi, kul la ilaha firannaka lak malam unha angka. Sungguh aku akan memintakan ampun untuk engkau wahai paman sepanjang Allah tidak melarang aku. La astaghfirannak malam unha angka. Rasul baru ngomong kayak begitu, Pak. Lah Rasul baru ngomong begitu, langsung turun ayat. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas pula bagi orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun dia itu anggota keluarga dekat. Oleh karena itu, mari ya, ketika kita merindukan bahwa kita pulang menghadap Allah dengan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama dengan anak keturunan kita, marilah kita berbekal diri dengan iman. Iman ini menjadi perhatian. Saya tadi hanya mencontohkan satu saja. Iman itu puncaknya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada 6. La ilaha illallah itu 6 persoalan yang penting untuk kita ketahui. Hal yang seperti itu saya kira harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tahu rukun sholat, kita tahu rukun ya amalan-amalan lain, tetapi kadang-kadang kita tidak mengetahui rukun la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, keturunan kita, ya, iman yang kokoh, dan mudah-mudahan dengan keimanan itu, dengan izin dan rahmat dari Allah, Allah akan pertemukan kita dengan anak keturunan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, keempat tadi yang belum kita jawab. Kenapa sih mesti visinya ke surga gitu ya? Belum kita jawab ya. Terus lalu oke, itu iman. Lalu yang memadamkan iman apa? Yang menyebabkan orang langsung dihempaskan ke jurang api neraka setelah mizan ditegakkan itu apa? Untuk menjawab ini semuanya, mari kita terus kaji. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di episode yang selanjutnya. Mudah-mudahan satu waktu bisa bertemu lagi di sini di gelombang dan waktu yang insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.